Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang cerita pendek. Tentunya ketika kalian mendengar cerita pendek, kalian sudah tidak asing lagi bukan? Nah, dengan seringnya kalian mendengar kata cerita pendek ini, ngomong-ngomong, apa sih cerita pendek itu? Menurut Jacob Sumarjo, cerpen adalah cerita yang bisa dibaca sekali duduk. Maksudnya gimana? Bisa dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya, ketika kita membaca sebuah cerpen, kita itu bisa menyelesaikannya dengan diibaratkan kita hanya duduk sekali, begitu. Karena ketika kita membaca novel, biasanya kita itu tidak bisa menyelesaikan dalam sekali duduk. Kita bisa saja menunda untuk membaca novel dari bab 1 hingga bab 2. Misalnya kita sudah selesai membaca bab 1, ditandailah untuk membaca bab 2. Kemudian nanti besoknya kita membaca lagi bab 2. Nah, kalau kita membaca cerpen, itu kita hanya bisa membaca satu kali saja. Dan waktunya pun tidak akan lama. Biasanya sekitar ya 10 menit, atau mungkin 20 menit, 30 menit, sampai dengan 1 jam. Nah, pengertian lainnya, cerpen itu adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara singkat dan padat. Nah, cerpen itu berbeda dengan novel. Kalau cerpen itu sifatnya adalah singkat dan padat, sehingga alur yang ada di dalam sebuah cerpen itu adalah alur yang lurus dan tidak bertele-tele. Nah, karena biasanya yang bertele-tele itu adalah novel, begitu. Kalau cerpen itu dia singkat dan padat. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri cerpen itu seperti apa. Agar kita mudah membedakan antara cerpen dan novel atau dengan karya sastra yang lainnya, kita harus paham dulu ciri-cirinya itu seperti apa. Ciri-cirinya yang pertama adalah habis dibaca dalam sekali duduk. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa habis dibaca dalam sekali duduk itu ketika kita membaca sebuah cerpen, durasi untuk membacanya itu tidak akan lama. Begitu berbeda dengan ketika kita membaca sebuah novel. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah kurang dari 10.000 kata. Perlu diingat bahwa cerpen itu jumlah katanya kurang dari 10.000. Nah, jika kalian menemukan cerpen dengan jumlah katanya itu lebih dari 10.000, kemungkinan itu termasuk ke dalam cerpen panjang. Namun, jika sudah 17.000 kata, itu masuknya ke dalam novelet atau lebih kecil, bentuk prosa yang lebih kecil daripada novel. Selanjutnya, sumber ceritanya berasal dari pengalaman seseorang yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya cerpen itu ditulis oleh seseorang berdasarkan pengalaman hidup atau slice of life ya. Jadi, biasanya orang-orang yang membaca sebuah cerpen itu akan merasa, oh ini sangat berkaitan dengan kehidupan saya. Karena memang kebanyakan penulis itu mengangkat cerita atau mengangkat tema cerita itu berdasarkan kehidupan sehari-harinya. Namun, tidak jarang juga penulis-penulis itu mengangkat tema cerita berdasarkan imajinasinya sendiri. Karena memang karya sastra berbentuk cerpen ini termasuk ke dalam karya fiksi. Ciri yang selanjutnya adalah tokoh yang ada mengalami konflik dan menemukan penyelesaiannya. Maksudnya, jadi tokoh yang ada di dalam sebuah cerpen itu, dia akan mengalami satu konflik dan dia menemukan penyelesaiannya sendiri, begitu. Kemudian, cerpen juga alurnya itu adalah tunggal dan lurus. Maksudnya, jadi cerpen itu tidak bertele-tele seperti novel ya tadi. Jadi alurnya itu hanya satu saja, begitu. Konfliknya hanya itu-itu saja, kemudian alurnya pun membahas konflik tersebut, begitu. Tidak bertele-tele seperti novel. Nah, tapi alur di dalam cerpen pun bisa menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Hanya saja alur yang dibahasnya itu adalah alur tunggal dan membahas konflik yang itu-itu saja sehingga tidak bertele-tele. Ciri selanjutnya adalah tidak mengubah nasib tokoh.
Nah, jadi penokohannya itu tidak kompleks seperti novel. Nah, disebutkan pada ciri-ciri selanjutnya bahwa penokohannya itu adalah sederhana, singkat, dan tidak begitu mendalam. Karena kalau di novel, biasanya untuk menceritakan satu tokoh itu bisa dalam satu bab. Nah, kalau di cerpen itu harus diceritakan dalam 10.000 kata, begitu. Sehingga penokohannya itu lebih sederhana dan tidak kompleks. Ciri selanjutnya, penggunaan bahasanya sesuai dengan ragam cakap. Karena cerpen itu diambil atau diangkat dari kehidupan sehari-hari, maka bahasa yang dipakai biasanya adalah ragam cakap sehingga pembaca itu lebih mudah untuk membaca cerita tersebut. Nah, karena pembaca itu mudah untuk membaca cerpen, maka cerpen itu menimbulkan kesan bagi pembaca karena bahasanya itu tadi ya, ragam cakap gitu. Kemudian, ciri selanjutnya adalah tulisannya singkat dan padat serta tidak lebih panjang dari novel. Nah, ini ya cirinya singkat dan padat. Kalau novel itu lebih dari 30.000 kata, kalau cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, kalau 17.000 kata, ini tadi 17.000 kata itu sudah termasuk ke dalam novelet atau bentuk prosa yang lebih kecil dari novel. Selanjutnya, mengangkat masalah tunggal atau intinya saja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa konfliknya itu tidak terlalu rumit dan alurnya tunggal, kemudian lurus, tidak bertele-tele, maka masalah yang diangkatnya pun adalah masalah yang tunggal atau intinya saja. Nah, itulah materi tentang pengertian cerpen dan ciri-cirinya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.